Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahla. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Bapak Haji Sudirman, Ustadz Haji Sudirman Fakih Mudo, dan seluruh jajaran pengurus Pak Haji Kastanto. Mudah-mudahan Ketua DKM kita dan seluruh jajarannya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam rahmat, nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga pagi hari ini, detik ini, kita masih menggunakan fasilitas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki duduk bersama dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pagi hari ini senantiasa tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat diiringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan salawat ini dan salawat yang selalu kita bacakan senantiasa dapat menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada beliau dan dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh kita senantiasa mampu melaksanakan sunnah-sunnah beliau yang pernah beliau ajarkan kepada kita, yang pada akhirnya kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan taklim ini, kata Rasulullah, kun aliman, jadilah engkau orang alim, orang yang mengajarkan ilmu. Kalau enggak bisa, kata Rasulullah, au muta'aliman, jadilah yang belajar.
Kalau nggak bisa juga jadi yang belajar, jadi yang mendengarkan, jadi pendengar. Kalau ngedenger juga males, au muhibban, jadi pecinta ilmu, cinta kepada ilmu-ilmu agama, seneng. Tapi jangan sampai kagak semuanya, kata Rasulullah. Ya, ngajar kagak, belajar kagak. Semuanya kagak dilaksanakan tuh. Ngajar enggak, belajar enggak, ngedengerin kagak, cinta juga kagak. Fatahlah, kata Rasulullah. Celaka itu orang, termasuk orang yang celaka. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak celaka di hadapan Allah. Karena menuntut ilmu itu, kata Rasulullah apa? Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir, dari buayan sampai ke liang lahat, sampai sakaratul maut, diajarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Brojol lahir ke dunia, dikenalkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibisikkan. Karena setiap anak Adam lahir itu semuanya dijamah oleh setan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di awal bayi lahir itu jangan sampai keduluan sama setan tuh, diazankan, dikenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sakaratul maut pun ditalkinkan kita. Jangan sampai orang yang sakaratul maut itu tidak dibimbing dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kalimat la ilaha illallah. Bimbing sama kita yang masih hidup ketika orang-orang atau orang di sekeliling kita sudah dalam keadaan sakaratul maut, ya, bimbing sama kita, ajarkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau ada tetangga saya dulu, orang tuanya sangat tua, anaknya juga sudah tua, ngajarin emaknya yang mau meninggal dunia, tidak dibisikkan kalimat la ilaha illallah di telinganya langsung. Dia bilang apa? Nyebut. Orang kampung itu begitu ngajarinnya dulu. Nyebut. Yang kedengeran sama emaknya yang mau meninggal, nyebut. Lamanya ngikutin. But. Yang begitu yang diucapkan sama emaknya. Ya. But jadinya. Tapi kalau kalimatnya langsung yang diajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling tidak dia mengucapkan Allah di akhir hayatnya. Karena yang orang yang mau sakaratul maut itu udah ngedengarnya sudah tidak konsentrasi lagi, apa aja diikutin. Maka ketika kita bimbing, kita ikuti dengan kalimat yang baik, insya Allah ya, paling tidak ada kalimat Allah yang terucap ketika akan meninggal dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita lanjutkan ta'lim kita, masih membahas surat Ali Imran. Sekarang ayat 31. Ayat 31 surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Ini ayat sudah tidak asing lagi di telinga kita nih. Ayat tentang bukti cinta kita kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah. Berarti harus ada buktinya tuh cinta kita kepada Allah, bukan sekedar lisan saja mengatakan saya cinta kepada Allah, tapi kagak ada buktinya. Jangan sampai seperti orang munafik. Nah, ini cerita tentang orang munafik yang mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak ada buktinya cintanya, hanya dusta yang dia katakan di mulut saja tapi di hati berbeda. Maka asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, mengajak yang namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini salah satu pimpinan Yahudi, salah satu pimpinan orang Yahudi. Diseru oleh Nabi dan orang-orang Yahudi yang lain untuk mengikuti agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak untuk beriman kepada Allah. Tapi ketika diajak mereka mengatakan apa? Kata mereka, kami ini anak-anak Allah dan kekasih Allah, kata dia. Maka Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada mereka bahwa aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Aku menyeru kamu itu agar beriman kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka kerjakanlah perintahku, kata Rasulullah. Niscaya Allah mencintai baru kepada kamu, mencintai dan meridhoi apa yang kamu kerjakan. Karena orang Yahudi ini perangainya seperti orang munafik, tidak mau diajak sesungguhnya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka turun ayat ini, kata Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakanlah hai Muhammad. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan sesuatu kepada orang-orang Yahudi. Karena ketika Nabi menyeru untuk mengajak beriman, dia bilang saya kekasih Allah. Tapi sesungguhnya tidak ada buktinya cintanya kepada Allah, itu tidak ada buktinya untuk iman kepada Allah. Maka kata Allah, diperintahkan Rasulullah SAW, Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu tuhibbunallah, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, kata Allah kepada Rasulullah, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Artinya Allah akan mencintai kita itu, Allah pasti akan memberikan ganjaran pahala terhadap apa yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Bukti cinta Allah itu memberikan pahala kepada kita yang melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah.
Ini jelas sekali ayatnya nih. Apalagi kita yang benar-benar ya notabene orang muslim. Jangan cuma mengaku muslim dan mengaku hamba Allah tapi tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu hanya di mulut saja tuh, dusta kepada Allah. Nggak bedanya ketika kita ditanya, Bapak, Ibu pengen masuk surga? Pengen. Jawabannya pasti pengen. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Tempat yang paling enak untuk tempat tinggal yaitu surga nanti. Ketika ditanya, Bapak, Ibu pengen masuk surga? Pengen. Tapi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, sehingga dia gagal masuk ke dalam surganya Allah. Berarti dia seorang pendusta tuh. Berarti dia seorang pembohong. Masuk surganya cuma di mulut saja, tapi tidak sebenarnya ingin masuk surga. Tapi kalau dia sungguh-sungguh masuk surga, pasti dia akan menghindari diri dari perbuatan maksiat yang dapat menjerumuskannya masuk ke dalam neraka. Ketika ditanya kembali, Bapak Ibu pengen masuk neraka? Pasti jawabannya nggak mau. Pasti jawabannya nggak mau. Siapa yang mau masuk neraka? Wong itu tempat seburuk-buruknya tempat yang paling kagak enak untuk ditinggali, ditempati nanti ya neraka itu. Ya, kagak ada enak-enaknya, kagak bakalan ketemu sama bubur kacang hijau, enggak. Di dalam neraka itu nggak ada enak-enaknya. Nggak bisa minum yang air yang bening kayak begini, nggak bisa. Minumannya nanti itu minuman yang paling kagak enak yang disediakan Allah dalam neraka itu. Paling kagak nikmat. Maka ketika ditanya, Bapak Ibu pengen masuk neraka? Enggak jawabannya. Tapi apa yang dia lakukan, amal-amal yang dia lakukan di dunia? Amal-amal yang dia lakukan, amal-amal yang selalu menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Berarti bohong kalau dia kagak pengen masuk neraka, tapi amalannya selalu berbuat dosa. Kata Rasulullah, dia orang yang bohong tuh, pendusta itu namanya. Nah, bukti cinta kita kepada Allah kita buktikan dengan sesungguhnya, dengan benar-benar mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, ya, yang di mulut mengaku cinta kepada Allah, tapi di dalam hatinya sedikit pun tidak membuktikan cintanya kepada Allah. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta kita kepada Allah kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah menyuruh kita untuk ibadah, kita ibadah, itu cinta kita kepada Allah tuh. Bukti cinta kita kepada Allah. Allah kagak butuh kita, tapi kita butuh kepada Allah. Maka ibadah yang kita lakukan itu kayak ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan, sholat kita itu jangan sholat sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kalau sholat menggugurkan kewajiban saja gampang, ya, sholat aja udah, tapi kagak konsentrasi, kagak benar, kagak baik sholatnya. Tapi sholat yang benar itu adalah sholat yang kita merasa butuh kepada Allah, ya, karena suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban dari sholat kita, benar apa enggak, amal-amal kita setiap hari benar apa tidak, ya, belum tentu amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Maka kita selalu berhati-hati dalam beramal, selalu hati-hati dalam beramal. Jangan sampai amal-amal yang kita lakukan itu raddun, semua tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah,
fattabi'uni, maka ikuti aku. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya mengikuti apa yang telah diberikan, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Dan apa yang diajarkan Rasulullah itu datangnya semua dari Allah. Kayak perintah sholat, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Sholatnya seperti sholat Rasulullah, ya, jangan beda dari gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditukar-tukar gerakannya. Rasulullah melaksanakan sunnah yang beliau kerjakan, maka ketika kita disuruh mengikuti Rasulullah, paling tidak kita belajar untuk mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, ya. Kalau setiap gerak-gerik kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan selalu mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah, insya Allah semuanya tidak ada yang salah dan semuanya mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa. Banyak amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah, yang masih banyak pula belum kita laksanakan. Yang masih banyak belum kita laksanakan. Salat sunnah qobliyah ba'diyah saja kita jarang kadang-kadang melaksanakan. Salat malam jarang kita laksanakan. Salat tasbih jarang kita laksanakan. Salat sunat hajat jarang kita laksanakan. Puasa Senin Kemis jarang kita laksanakan. Nah, itu perkara-perkara sunnah. Ya, paling tidak seumur hidup kita pernah melaksanakannya. Paling tidak seumur hidup kita pernah melaksanakannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah kepada Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu. Artinya mencintai kita di sini tafsirnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ketaatan akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala mencintai apa yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan, tapi wa yaghfir lakum, ini maha rahman dan rahimnya Allah, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Kita mau mengerjakan satu, mencintai Allah, tapi Allah ngasih dua. Udah Allah mencintai, wa yaghfir lakum lagi, Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosamu artinya dosa-dosa kamu di sini, dosa-dosa orang-orang yang diajak Rasulullah tidak mau untuk masuk dan beriman kepada Rasulullah, tapi kalau dia masuk, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya ketika dia mohon ampun kepada Allah. Begitu juga ayat ini berlaku untuk kita sampai saat ini. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Maka ketika orang-orang dalam posisi banyak dosa kepada Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, atau dengan taubat yang benar-benar bertaubat kepada Allah, lalu taubatnya diterima, maka ketika taubat diterima, ya, diampuni semua dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, dan jangan mengulanginya lagi. Kalau sudah taubat, ya, namanya juga taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat, artinya meninggalkan perkara-perkara
perbuatan dosa yang dia pernah lakukan tidak akan mengulanginya lagi. Itu taubatan nasuha itu namanya. Kadang-kadang orang muslimah ya taubat hari ini, besok maksiat lagi. Ya, taubat lagi, maksiat lagi. Ya. Berarti taubatnya belum sungguh-sungguh. Terus aja taubat dah. Nanti juga hilang tuh perbuatan maksiatnya. Ya, nanti juga hilang. Mendapat petunjuk dari Allah suatu saat dia akan benar-benar bertaubatnya kepada Allah. Maka hidup di dunia itu memang ujian kepada kita. Dikasih nikmat ujian, dikasih musibah juga ujian. Dikasih nikmat harus mampu menjaga nikmat itu sebagai amanah dari Allah, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak mampu menjalankan dengan sebaik-baiknya, itu ujian yang berat buat kita. Diberikan nikmat yang besar, mampu tidak nih dipergunakan di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Wa yaghfir lakum, niscaya dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kalimat terakhir dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan wallahu ghafurun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Nah, ini kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap manusia, diperlihatkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan dosa itu tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesempatan untuk taubat. Dikasih kesempatan untuk taubat kepada Allah, agar jangan sampai ketika dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat. Harus berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu maha kuasaannya Allah atas sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita dikasih kesempatan oleh Allah kagak sadar tuh untuk taubat. Masih kagak sadar juga tuh. Kata Allah sudah beberapa kali dikasih kesempatan kagak sadar juga, ya sudah. Memang kata Allah takdirnya, nasibnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya sudah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena kesempatan yang diberikan Allah dia sia-siakan. Kayak bulan Ramadan datang, itu kan Ramadan datangnya setahun sekali. Ramadan datang, dia tidak sambut dengan rasa yang sangat gembira luar biasa. Dia sambut biasa-biasa saja tuh Ramadan datang. Padahal bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat berbeda kata Allah dengan bulan-bulan yang lain. Kita biasa-biasa saja menyambutnya. Tidak senang, biasa-biasa saja. Karena ketemu terus setiap tahun, jadi biasa-biasa saja. Tidak ada rasa ingin bersungguh-sungguh menghadapi Ramadan. Ya, makanya masjid itu penuhnya cuma seminggu. Kalau Ramadan itu. Tapi kalau tahu fadilah daripada Ramadan 1 bulan penuh, itu 1 bulan masjid pasti kagak kosong itu. Pasti kagak kosong. Karena ingin mengharapkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah, kesempatan datang Ramadan ya kesempatan kita ada di bulan itu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita mah enggak, ya. Tidak memanfaatkan. Bahkan Rasulullah juga mengingatkan 10 malam terakhir Rasulullah ibadahnya semakin ngejos, membangunkan istri dan anaknya seluruhnya dibangunkan untuk diajak beribadah. Kita mah malam terakhir semakin pules tidurnya, ya. Semakin pules apanya? Tidurnya, sampai sahur juga kesiangan. Ya Allah.
Tapi mudah-mudahan ya setiap tahun ada perubahan, setiap tahun kita lakukan perubahan-perubahan, dan sampai di akhir hayat kita menjadi lebih baik dan terbaik di hadapan Allah, menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Inilah maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberinya kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Makanya setiap habis sholat kita istighfar kepada Allah atas dosa yang telah kita lakukan dari waktu subuh ini sampai zuhur. Ya, tadi kan kita setelah sholat subuh istighfar kan, astagfirullahalazim, ya Allah maafin dosa semalam yang telah saya lakukan. Ya, dari subuh sampai zuhur, nanti zuhur istighfar lagi. Ya, maka ketika mengucapkan istighfar itu sungguh-sungguh tuh kepada Allah, sampai ke hati, jangan di lisan saja. Ya, jangan istighfarnya sambil lewat saja. Astagfirullahaladzim, kagak ingat sama dosa. Istighfar, astagfirullahaladzim, matanya kemana aja tuh pikirannya, nggak ingat sama dosa yang dia lakukan. Tapi kalau istighfarnya benar-benar kepada Allah, bahwa ketika kita mengucapkan istighfar itu sedang mohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu didengar Allah, diampuni dosa kita. Minta kepada Allah, minta ampunan dari dosa yang kita lakukan kepada Allah, masa kagak sungguh-sungguh? Allah juga kan melihat, ini sungguh-sungguh kagak nih dia minta ampunnya nih. Ya, ternyata main-main nih minta ampunnya. Ghafurur Rahim, Ar-Rahim, Allah maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Nah, ini kasih sayangnya Allah, maha pengampun dan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dikasihnya kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Ya. Maka alhamdulillah sampai saat ini, ketika kita masih diberi kesempatan sehat, kita pergunakan sehat kita. Mumpung lagi sehat, sebelum datang sakit, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan amalan-amalan yang terbaik di hadapan Allah. Lalu ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan hai Muhammad kepada mereka, bahkan di ayat 32 ini asbabun nuzul dari ayat 32 ini juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat 31 tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul, kenal sama dia? Ini nama sudah tenar di kalangan orang muslim ini. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik, biangnya munafik. Tapi tadi orang Yahudi yang tadi yang mengatakan yang tidak suka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak beriman, pada akhirnya beriman sebelum Rasulullah meninggal dunia. Sebelum Rasulullah wafat, dia sudah beriman kepada Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik, dia mengatakan kepada Nabi, apa kata dia? Muhammad telah menyamakan taat kepadanya dengan taat kepada Allah, dan dia menyuruh kita untuk mencintainya seperti orang-orang Nasrani mencintai Isa. Maka Allah menurunkan ayat 32 ini. Kalau taat itu kata Allah, Qul, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, orang-orang munafik itu, Ati'ullah, taat itu hanya kepada Allah.
bukan kepada yang lain, bukan kepada seorang pemimpin. Taat yang sesungguhnya yaitu taat kepada Allah. Dan kalau seorang pemimpin itu menyuruh melakukan kemunkaran, jangan ditaati itu. Kalau pemimpin menyuruh melakukan kemunkaran, sesungguhnya taat itu yang sesungguhnya adalah taat kepada Allah. Ati Allah, taatlah olehmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taatilah olehmu Allah, maksudnya taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ayat ini diperintahkan kita untuk taat itu yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Artinya taat kepada Allah urutannya itu, ya, taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul, taat kepada Rasul berarti taat kepada para pemimpin. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Artinya ketika kita taat kepada pemimpin berarti kita taat kepada Rasul. Taat kita kepada Rasul berarti taat kita kepada Allah. Tapi yang tadi ketika kita taat kepada pemimpin, taat yang bagaimana dulu? Tentunya taat dalam kebaikan, dalam perintahnya. Tapi kalau perintahnya untuk melaksanakan yang tidak baik, jangan diikuti. Sama saja kita bermaksiat kepada Allah. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, ati Allah, yang harus ditaati itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, war Rasul, dan Rasulullah. Tentang apa taatnya itu? Kalau di dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan bahwa taatnya itu tentang ketauhidan kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini taat tentang ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah. Yang diperintahkan oleh Allah begitu. Karena yang diperintahkan Allah kayak begitu. Beribadahlah kamu kepada Allah, hanya kepada Allah, niscaya kamu akan diselamatkan oleh Allah. Karena ibadah menyembah kepada selain Allah tidak mampu menyelamatkan kita daripada azab api nerakanya Allah nanti. Tidak akan bisa menolong. Lihat kisah Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung besar-besar yang ada di sekitar Ka'bah itu. Satu yang disisain oleh Nabi Ibrahim yang paling gede itu patungnya. Ketika semuanya sudah hancur, ditinggalin satu patung yang paling besar itu, lalu dikalungkan kampak di patung yang besar itu. Datang seorang raja yang kesal sama kelakuan Nabi Ibrahim itu. Wah, dimarahin. Siapa yang ngancurin patung-patung ini? Kurang ngajar ini katanya nih. Tuhan saya dipecah-pecahin. Ketika ditanya Ibrahim alaihissalam, kamu yang menghancurkan? Tidak. Kalau nggak percaya tanya aja katanya yang gede tuh. Mana mungkin saya bisa nanya dia kagak bisa ngapa-ngapain, dia kagak bisa ngomong. Dibalikin sama Nabi Ibrahim, udah tahu kagak bisa ngapa-ngapain, disembah katanya, dipinta. Ya, dia nolong dirinya saja kagak bisa, diem aja, kayak begitu. Artinya jangan sampai menyembah, meminta, beribadah kepada sesuatu yang tidak mampu apa-apa. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ati'ullah war Rasul. Tapi ketika kita tidak mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah,
fa in tawallau, maka jika mereka berpaling atau menyimpang, maksudnya dari taatnya kepada Allah kepada selain Allah, ya, taatnya kepada selain Allah berarti menyimpang tuh perbuatannya. Oh, kalau zaman dulu kan masih kental tuh, ketika dagang, kita dagang pengen laris dagangnya, lari ke gunung, ya, ke Gunung Kawi, ya. Sampai sekarang masih ada itu. Dagang pengen laku, pergi ke Gunung Kawi. Dagang pengen laris, ziarah ke makam para wali. Lah ziarahnya salah, ya. Ziarah itu kan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dia salah ziarahnya, minta sama kuburannya. Mbah Wali, saya datang jauh-jauh dari Bekasi ini, ya, Sunan Gunung Jati, dipanggil namanya. Saya dagang pengen laris Mbah Wali gitu, ya. Mintanya gitu, salah tuh, musyrik tuh, ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang tuh, ya. Setelah agama datang kepadanya dengan sesungguhnya tuh, dia belajar mau mengikuti agama yang sebaik-baiknya, yang sebenarnya, ya. Maka ketika dia benar-benar meninggalkan mintanya kepada yang demikian itu, dia minta hanya kepada Allah, ternyata apa yang dia rasakan? Ternyata hati saya lebih tenang, katanya. Dagang lebih tenang dan dagang lebih enak, katanya, ya. Lebih maju malah, katanya, ya. Kemarin ketika saya minta mah, katanya, iya dikasih mah dikasih, tapi habis lagi. Sekarang ketika mintanya kepada Allah, dikasih tapi kagak habis-habis. Luar biasa tuh Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai, al-kafirin, orang-orang yang kafir. Allah tidak suka terhadap perangai orang-orang yang kafir. Karena kalau orang-orang kafir itu dulu banyak yang menyelinap mengaku beriman kepada Allah, tapi benar-benar tidak beriman kepada Allah. Hanya ingin mengetahui gerakan orang-orang yang beriman ketika memusuhi, ketika mengajak orang-orang kafir itu, diketahui oleh orang-orang kafir itu. Kalau orang kafir itu jelas kekafirannya, kelihatan, bisa diperangi. Yang bahaya itu orang munafik yang gagak kelihatan, ada di dalam lingkungan orang beriman bersama-sama, tapi menjadi musuh di dalamnya. Ya, ketika mereka berpisah dari orang yang beriman, berkumpul dengan para komplotannya, mereka bikin strategi untuk jahat kepada orang-orang yang beriman. Ya, tahu Muhammad akan melakukan ini. Akhirnya dimusuhin, diperangi kayak begitu. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buktikan bahwa ketika kita benar-benar cinta kepada Allah, taatilah Allah dengan sebaik-baiknya. Berusaha sekuat tenaga kita melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai tergelincir, jangan sampai terjerumus, jangan sampai sedetik pun kita melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah, ya. Karena kata Rasulullah itu, perbuatan dosa itu sekecil apapun akan ada balasannya, dan perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan juga ada balasannya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada balasannya sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan dengan seringnya kita mengaji, dengan seringnya kita sholat berjamaah, Allah selalu berikan petunjuk kepada kita. Allah bimbing kita selalu ada di jalan yang benar. Allah selalu selamatkan kita dari azab api neraka. Dan ketika kita diwafatkan, mudah-mudahan dalam keadaan husnul
khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.